Ini adalah kisah bagaimana desaku selamat dari Ebola. Kelelawar membawa bakteri Ebola. Terlalu kecil untuk dilihat, sangat kecil, namun sangat berbahaya. Tanpa sadar, kakek menggaruk matanya. Bakteri Ebola mulai masuk. Hari berlalu. Kemudian kakek mulai sakit. Dia demam sangat parah. Kami pikir itu malaria. Dia muntah dan diare. Demamnya tambah tinggi. Aku segera lari menemui perawat. Tapi kakek sudah meninggal. Aku sangat sedih. Perawat bilang mungkin itu Ebola. Ebola itu penyakit dari daging hewan. Itu bisa menyebar dari orang satu ke yang lain. Orang lain di wilayah kami sudah mati karena penyakit baru ini. Kecuali kita mengerti penyakit itu dan mengikuti arahan, itu bisa mencegah penyebaran dan menghentikannya. Dia menjelaskan, Ebola ada di dalam cairan tubuh penderitanya. Keringat, air mata, lendir, air ludah, muntah, kotoran, urin, ASI, hubungan seks, dan darah. Saat kita menyentuh cairan orang yang terinfeksi, bakteri Ebola bisa masuk bahkan lewat lubang yang sangat-sangat kecil, lewat mata, hidung, atau mulut. Bakteri Ebola menyebar ke tubuh dan buat kita sakit. Ketika seseorang meninggal karena Ebola, itu jauh lebih menular. Tidak ada yang boleh menyentuh mayatnya. Dia menyarankan kami untuk mencuci tangan dengan sabun dan langsung dibilas. Dia hubungi tim pemakaman terlatih untuk bantu mengubur mayat kakek kami dengan aman. Mereka datang, mereka hibur kami dan jelaskan apa yang harus dilakukan untuk melindungi kami. Mereka memakai pakaian pelindung, itu melindungi mereka dari kuman berbahaya. Mereka menyemprot kamar dan mayat kakek dengan kaporit untuk menghancurkan Ebola. Mereka menempatkan tubuhnya dalam tas untuk mencegah penyebaran Ebola. Tidak ada yang boleh sentuh mayat siapa saja yang meninggal dengan tanda-tanda Ebola. Mereka juga dilarang tidur di kasurnya dan pakai pakaian apapun yang mungkin mengandung Ebola. Semua tindakan ini membuat kita lebih aman. Terlalu beresiko untuk ikuti semua tradisi kami, tapi kami masih sayang kakek kami. Kepala desa kami mengumpulkan semua penduduk setelah kematian kakek. Dia menjelaskan wajar untuk takut sama Ebola, tapi jika kita percaya pada petugas kesehatan dan ikuti aturan mereka, kita bisa hentikan penyakitnya. Perawat menjelaskan, kalau seseorang punya gejala seperti demam, jangan sentuh mereka. Segera bawa mereka ke pusat perawatan. Peluangnya lebih besar untuk hidup dan mereka tidak akan menyebarkan Ebola. Dia sarankan kita untuk cuci tangan dengan sabun dan air berkali-kali sehari. Seluruh desa setuju untuk ikuti aturan ini. Karena kami semua dekat dengan kakek, kami beresiko tertular Ebola. Kami harus tetap di rumah. Pekerja kesehatan kunjungi kami setiap hari untuk lihat apakah kami demam atau ada tanda-tanda sakit. Gejalanya terlihat dalam 21 hari jika memang kami tertular Ebola. Hari demi hari berlalu dan kupikir kami sehat. Tapi suatu pagi, aku lihat ibuku panas demam. Aku tahu aku gak bisa sentuh ibu sekarang. Ibu sekarang menular. Ayah saya masuk. Ayah bilang, ayah akan bawa ibu ke desa terdekat ke rumah paman. Ayah takut kalau ibu ke pusat perawatan. Takut gak bisa lihat ibu lagi. Aku tahu itu salah. Aku masih kecil, tapi aku bilang ke mereka, bisa jadi ini Ebola. Ibu harus pergi ke pusat perawatan segera. Percaya pada petugas kesehatan untuk selamatkan ibu, diri kita, dan desa kita.
Melihat di wajah mereka mengerti. Menghindar hanya akan menambah penderitaan ibu. Ibuku positif Ebola. Mereka memberi ibu kamar. Pertamanya petugas tampak menakutkan. Tapi aku tahu pakaiannya untuk perlindungan dan di dalamnya mereka seperti kita. Mereka rawat ibu saya dengan baik. Mereka beri infus, obat-obatan, dan makanan. Itu buat tubuh ibu kuat melawan Ebola. Aku sangat kangen ibu. Tapi aku masih bisa bicara lewat telepon. Sayangnya beberapa orang di desa tidak beruntung, tapi ibuku membaik hari demi hari. Segera kami bisa bertemu ibu dari jarak yang aman. Suatu hari, perawat bilang ibu sudah sehat. Sekarang kami bisa peluk dan cium ibu, itu hari yang indah. Desa kami ikuti aturannya. Kami mempercayai petugas kesehatan yang sangat peduli pada kami. Ada tim pemakaman yang terlatih ketika ada yang meninggal. Dan kami selalu mencuci tangan kami dengan sabun dan air. Desa kami selamat dari Ebola. Desamu juga bisa.